Ya. Enggak nih. Apa sih? Kenapa gitu? Selamat siang, terima kasih Mbak Berilmi. Tadi yang saya lihat WA-nya dari Mbak, iya ternyata nggak masuk, baru saya buka di Mbak Ilmi ya. Keluar lagi.
Kenapa ini? Gak tahu, bapaknya nggak bisa masuk bisa. Oh, sinyal. Iya, tapi udah aku ituin sih. Maaf ya teman-teman, agak lama. Itu telepon. Ya, selamat siang. Mohon maaf, saya yang terlambat masuk. Nyoba-nyoba. Oke, saya lanjutkan tadi kerugian ya. Kalau sumber perikatannya peraturan perundang-undangan, silakan saudara menggunakan pasal 1371, 1372 ya. Itu saudara konstruksikan dalam bentuk kerugian material ya, bukan kerugian material. Misalkan meninggal 1370 itu silahkan gugat terserah mau 1 triliun, 1 miliar boleh ya, karena kerugian imaterial. Itu dasar hukumnya. Yaitu kekuatannya berupa sanksi. Jadi adanya sanksi hukum. Kalau sanksi hukum itu artinya ada kekuatan pemaksa ya. Apabila tidak dilaksanakan bisa dipaksakan. Lanjut Mbak Dia. Ya, Pak. Nah ini perikatan bisa diperbesar Mbak Dia. Oh, bisa. Google-kan aja. Nah, oke. Ya, ini perikatan buku ketiga. Ya. Bab 1 tentang perikatan umumnya, yaitu dalam pasal 1233 sampai 1312. Kedua, perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, 1313 sampai 1351. Sebagaimana kita ketahui, 1313 itu pengertian perjanjian. Bab 3 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, ya, karena undang-undang. Bab 4 tentang hapusnya perikatan-perikatan, ya, pasal 1381 sampai 1456 KUH Perdata. Lanjut, Mbak Dia. Nanti kalau waktunya sudah mendekati habis, saya diberitahu ya, Mbak Nur Ilmi. Iya, Pak. Ya, nanti saya akhiri aja. Lanjut, Mbak Dia. Mbak Elmi ya? Mbak Elmi, sorry Mbak Elmi. Ini pengaturan perikatan. Oke. Betul, 1319 dulu atau pengaturan perikatan? Betul, Mbak. Ini yang berikan tadi malam dari Mbak Dia ya? Ini yang saya screen saya, Pak.
Yang share screen langsung Mbak Dea-nya, Pak. Yang operasionalkan ini siapa, Mbak? Dia apa, Mbak? Saya, Pak. Saya, Pak. Dia? Iya, Pak. Ya, coba, Mbak. Dia betul. Soal perikatan ini pasal 13-19 dulu apa lainnya? Setelahnya Ini, apa, Pak. Mbak? Ini, oke, ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang atasnya dulu, Mbak. Tadi, Mbak. Oke, pengaturan perikatan ya. Tentang perikatan-perikatan dilahirkan kontrak, udah tadi, bab 3, ketentuan umum, pasal 1313 sampai 1319, pengertian perjanjian, asas kepribadian, ini pasal 1315 dan pasal 1340, KUH Perdata ya. Jadi kurang 1340. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, pasal 1317, atau coba Mas Mbak lihat dulu pasal 1315 dan 1340. Jadi pada umumnya kalau saudara mempelajari asas-asas perjanjian itu kan hanya 4 ya. Yang pertama asas konsensualisme 1320. Yang kedua asas kebebasan berkontrak 1338 alinea 1. Yang ketiga asas fakta sum servanda, asas mengikatnya perjanjian sama dengan undang-undang. Yang keempat asas etikat baik. Betul ya? Ini saya tambah ada asas personality, asas kepribadian, yang diatur dalam pasal 1315, Yungto 1340, ini kurang 1340 ya. Sebab literatur ada yang mengatakan 1315, ada yang 1340, akhirnya saya gabung. Ternyata dua pasal tersebut itu relevan. Coba ada yang baca Bapak KUH Perdata 1315 coba. Mbak Yeni, Bapak KUH Perdata. Halo, Pak. Itu Mbak, pasal 1315. Pada umumnya, tak seorang dapat mengucapkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Nah ini, jadi prinsip dasarnya perjanjian itu berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga kecuali apabila secara tegas perjanjian tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pihak ketiga. Coba Mbak Jenny baca pasal 1317. 1317. Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. Sudah ya? Ya, jadi itu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga boleh ya. Tapi kalau kemudian pihak ketiga sudah menyatakan menerima perjanjian tersebut, maka pihak yang memberikan perjanjian untuk pihak ketiga tidak boleh menarik kembali. Ingat prinsip dasarnya, perjanjian itu tidak boleh ditarik atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Pasal berapa itu? Kontrak tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Pasal? Pasal 1338 alinea 2, Pak. Iya, jadi pasal 1338 alinea 2 perjanjian prinsip dasarnya tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, kecuali karena undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ini dari, tolong tadi Mbak Nuril itu pasal 1340. Pasal berapa, Pak? 1340. Boleh. Iya. Ya, sudah. Coba dibaca. Judulnya proposalku. Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. proposalnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan Oke, tidak oke. dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. Ya, jadi personality itu diatur dalam pasal 1315 dan 1340 ya.
prinsip dasarnya perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Kecuali diatur dalam pasal 1317. 1317 itu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, boleh. Kalau kemudian pihak ketiga sudah menyatakan menerima perjanjian, maka mereka tidak boleh membatalkan perjanjian tersebut. Ini jenis-jenis perjanjian. Jadi kalau saudara baca pasal 1319, ini yang disebut perjanjian itu dikenal ada dua, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama, perjanjian yang sudah diatur dalam KUA Perdata, sedangkan perjanjian yang tidak bernama, perjanjian yang belum diatur dalam KUA Perdata. Ini kaitannya membuka ruang dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Jadi para pihak boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Boleh membuat perjanjian yang belum diatur dalam KUA Perdata. Boleh. Syarat sahnya perjanjian, terutama 1320, sepakat, cakap, hal tertentu, halal. Nanti saya ulas secara detail. Akibat perjanjian 1338, 1341 ya. Jadi tentang 1338 itu atas asas perjanjian, kemudian 1339 itu tadi tentang sumber perjanjian. Kemudian penafsiran perjanjian 1342 sampai 1351. Silahkan dilanjut, Mbak Dia. Nah ini tadi katakan dikenal perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu bab 2. Jadi yang tunduk pada buku ketiga dan bab sebelumnya, dan bab ya, bukan buku ya. Jadi ini yang pintu masuk, bahwa suatu perjanjian itu apabila sudah diatur dalam KUA Perdata masuk pada perjanjian bernama. Namun KUA Perdata juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat perjanjian selain yang sudah diatur dalam KUA Perdata ya. Nah ini menurut pasal 1319 KUA Perdata dikenal perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Lanjut, Mbak, ini kelihatan nanti pengertian perjanjian bernama. Nah ini perjanjian bernama terdiri dari ini, perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan. Nah ini perjanjian untung-untungan ini diatur dalam pasal 1774. Coba buka pasal 1774. Yang lainnya, Mbak Helen. Halo Mbak Helen. Iya, Pak. Bapak Ketua Perdata, Mbak Helen. Sudah, Pak. Di sebelah situ. Saya ambil ya. Ya, silakan. Jadi kalau punya saya silakan sambil bawa KUA Perdata ya, biar agak mudah saya jelaskannya. Ini sudah ada, Pak. Pasal 1774 dibuka dan dibaca. Yang lainnya silakan kalau sudah pegang 1774. Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Jadi kalau kita pegang pasal 1774, di sini ada yang ngambil hukum asuransi enggak? Belum ada ya? Belum. Belum ada, oke ya.
Nanti kalau perjanjian untung-untungan masuk dalam perjanjian untung-untungan pertama pertanggungan. Pertanggungan itu sama dengan asuransi ya. Diatur dalam pasal 246 KUHD sampai 308. Nah ini kalau kemudian ditanya, ini pengalaman saya yang sampai sekarang tidak terlupakan. Waktu saya S1, S2, S3 itu ngambil asuransi. Silakan kalau ada yang ngambil asuransi. S1 saya ngambil asuransi sosial jasa harja. S2 saya mengambil asuransi kendaraan bermotor Dasindo Jakarta. S3 saya ngambil asuransi kesehatan. Waktu itu saya ditanya promotor S3 di LER, promotor saya Prof. Sutoyo, co-promotor saya Prof. Sri Rezeki dari Undip. Ini menanyakan yang pertama Prof. Toyo, asuransi termasuk perjanjian apa? Saya jawab perjanjian timbal balik. Selain itu termasuk perjanjian apa? Saya jawab perjanjian bersyarat. Selain itu termasuk perjanjian apa? Saya diam, tidak menjawab. Lama saya diam. Kemudian beliau mengatakan kans overenskom. Kans overenskom itu sama dengan untung-untungan. Setelah itu saya lama berpikir, saya jawab atau tidak, sebab ini penanya pertama dan promotor saya, pembimbing saya. Akhirnya saya jawab, saya tidak sependapat Prof. Kalau pertanggungan asuransi masukkan dalam perjanjian untung-untungan. Sebab kalau kita sepakat, asuransi masuk perjanjian untung-untungan, berarti asuransi dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Sekali lagi, berarti asuransi dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Yang dimaksud sistem hukum adalah seperangkat peraturan hukum, baik yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan tidak tertulis dapat berupa hukum kebiasaan dan hukum adat. Kemudian yang kedua saya jawab, sifat kalau perjanjian untung-untungan diatur dalam KUH Perdata, asuransi diatur dalam KUHD. Sifat hubungan hukum antara KUHD dan KUH Perdata itu berlaku asas lex spesialis. Berarti lex spesialisnya adalah KUHD. Tapi kalau saudara baca literatur ada yang mengatakan kalau kita bicara hukum perdata secara luas, dalam arti luas, hukum perdata dalam arti luas, termasuk di dalamnya adalah hukum adat. Ada yang mengatakan begitu. Hukum perdata dalam arti luas, termasuk hukum adat. Nah, kalau kemudian sifat hubungan hukum adat, termasuk hukum dagang, ya, termasuk hukum dagang. Jadi perdata secara luas itu hukum perdata dan hukum dagang. Kembali, kalau kemudian pertanggungan masuk perjudian dalam sistem hukum Indonesia dilarang. Namun, asuransi diatur dalam KUHD. Berarti ada lex spesialisnya KUHD. KUH Perdata tidak dipakai. Ada yang mau KUHD? Enggak ada. Tahu, Pak. Coba, Mbak Irma. Ya. Coba, Mbak Irma, pasal 1 KUHD, Mbak Irma. Dibaca. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Iya. Artinya, kalau kemudian diatur juga dalam KUH Perdata, tetapi tidak menyimpang dari KUHD, diberlakukan. Namun kalau menyimpang dari KUHD, tidak diberlakukan. Itu lex spesialisnya. Yang kedua, pasal 1 itu bisa dimaknai, kalau sudah diatur dalam KUHD, yang berlaku KUHD, KUH Perdata tidak berlaku. Itu dari pasal 1 itu. Kemudian jawaban saya yang ketiga, tujuan asuransi kan memperalihkan risiko. Kalau dilihat dari aspek risiko, dalam asuransi tujuannya memperalihkan risiko. Artinya risiko tersebut sudah ada terlebih dulu. Apakah kemudian menjadi kenyataan atau tidak, itu yang diperalihkan. Tapi kalau judian, itu justru menciptakan risiko. Menciptakan risiko. Kalau kita tidak judi, nggak ada risiko. Risikonya judi bisa menang, bisa kalah. Setuju? Jadi jawaban saya ketiga itu. Jadi kalau dilihat dari aspek risiko, tujuan asuransi memperalihkan risiko, tapi kalau judi adalah
menciptakan risiko. Jadi kesimpulan saya tidak sependapat kalau kemudian asuransi dimasukkan dalam perjanjian untung-untungan yang diatur dalam pasal 1774. Ini sehingga sampai sekarang saya masih selalu ingat, karena pertanyaan pertama dari promotor saya di depan Dewan Penguji. Jadi silakan nanti kalau saudara skripsi, usahakan ya, semaksimal mungkin. Penanya pertama itu saudara dapat menjawab. Sebab kalau penanya pertama tidak maksimal, nanti kemungkinan akan ditarik kepada materi yang lain oleh penguji yang berikutnya. Nah, kira-kira itu jadi perjanjian untung-untungan. Ini masuk dalam KUH Perdata. Perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa itu pasal berapa? Coba Mas Isar. Halo Mas Isar. Ya Pak. Bawa KUH Perdata Mas Isar. Bawa Pak. Bawa. Coba dibaca pasal 1792. Yang lainnya silakan dibaca. 1792. 1792. Ya, baca Mas. Pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ya, jadi di pemberian kuasa itu seseorang memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada orang lain. Jadi sifat hubungan hukum dalam pemberian kuasa, seseorang yang memberikan kuasa itu ikut tanggung jawab terhadap akibat hukum yang dilakukan oleh si penerima kuasa, ikut bertanggung jawab. Pertanyaan berikutnya untuk semua ya. Kuasa itu harus tertulis atau tidak? Kuasa. Tertulis Pak. Harus tertulis. Siapa yang jawab harus tertulis tadi? Mas Aldi. Ini Pak. Coba Mas Aldi baca 1793, pasal 1793. Pertanyaan saya kuasa ya, kuasa itu harus tertulis atau tidak? Mas Aldi baca pasal 1793. Baik Bapak, pasal 1793. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sebuah surat ataupun dengan lisan. Tadi Ada yang pakai lisan, Pak. Jadi kuasa, pertanyaan saya kuasa ya, bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Makanya saya tekankan pertanyaan kuasa. Kecuali kalau pertanyaannya surat kuasa, itu apakah harus tertulis atau tidak tertulis? Harus tertulis. Nah kemudian ada apa Mas? Biasa dan otentik kan? Nah itu sebagai alat bukti masuk pasal 1866 KUH Perdata. Ya. Alat bukti bisa berupa tulisan, bisa berupa saksi, bisa berupa persangkaan, bisa pengakuan, sumpah. Baru tulisan itu dalam pasal 1867. Berupa tulisan itu akta otentik, dan akta di bawah tangan. Baru kemudian akta otentik diatur dalam pasal 1868. Pengertian akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan itu diatur dalam pasal 1874. Selain alat bukti tulisan, itu dikenal ada alat permulaan pembuktian dengan tulisan. Nah ini diatur dalam pasal 1902. Jadi tolong bedakan tulisan 1866 dengan alat permulaan pembuktian dengan tulisan 1902 itu beda. Yang dicontohkan 1902 itu biasa catatan maklar. Maklar itu adalah maklar yang resmi, yang namanya tercatat di kantor kepaniteraan pengadilan negeri. Bukan yang, mohon maaf, kadang cuma tanya harga rumah, harga mobil itu maklar, iya. Tapi yang dimaksud maklar dalam KUH Perdata bukan seperti itu yang terdaftar. Kemudian yang kedua catatan harian. Nah ini yang sering saya contohkan, kalau saudara mengikuti, mungkin ada di TV, ada pembunuhan, ada perbuatan bla bla bla, pidana, itu biasanya kadang kemudian mendatangi rumahnya, setelah datangi rumahnya biasanya mencari catatan-catatan yang tertinggal, atau mungkin pertama kali HP.
HP kemudian diambil, dilihat, dibuka semua, ada nggak petunjuk awal ya. Kalau ada ya dari situ dilacak. Kalau nggak, kemudian mungkin ke rumah catatan harian. Jadi kalau saudara sering mencatat kegiatan harian saudara, itu sebenarnya suatu hal yang positif juga. Untuk kalau terjadi sesuatu. Menjadi tidak positif kalau kemudian dibaca orang yang sudah kurang senang. Berarti kegiatan atau perasaan yang ada dalam tulisan itu bisa terbaca orang lain. Jadi ada positifnya dan negatifnya, termasuk HP ya. Jadi kalau terjadi sesuatu biasanya kan HP-nya diambil dulu, kemudian dilacak, dibuka selama ini apa saja yang pernah dilakukan. Itu yang dipakai perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan. Coba yang lainnya, Mbak Rosida. Pak Rosida? Iya, Pak. Bapak Perdana? Bawa. Coba dibaca pasal 1820. Iya. Penanggungan, bukan pertanggungan. 1820. Pasal 1820 penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikat diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Iya. Jadi tolong penanggungan di sini sama dengan boros ya. Kalau saudara baca, kalau orang tua, nenek moyang, nenek kita dulu kan sukanya boroskan ya, gadekan. Jadi penanggungan pasal 1820 itu misalkan ada perjanjian debitur dengan kreditur, ya, atau mungkin ada perjanjian pemborongan antara pemilik proyek penangguhan dana dengan pemborong. Nah kemudian pemilik dana pada saat mengadakan perjanjian pemborongan menghendaki ada pihak penjamin, penanggung, yaitu menghadirkan pihak ketiga. Artinya, kalau kemudian nanti suatu saat pemborong berprestasi tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, maka pihak ketiga ini yang berkewajiban menyelesaikan pekerjaan dari pemborong. Ini yang dimaksudkan dalam perjanjian penanggungan. Lain dengan perjanjian jaminan, lain. Kalau jaminan yang diserahkan bendanya, tapi kalau penanggungan yang diserahkan tanggung jawab hukumnya. Kalau tanggung jawab hukumnya pemborong tidak bisa memenuhi, apakah manifestasi atau perbuatan melanggar hukum, maka muncul kewajiban pihak ketiga menggantikan kewajiban pemborong. Ya. Tahu ya bedanya. Jadi ini tergantung ya. Nanti kalau terhadap surat berharga avalis, penjaminnya berupa avalis. Ya. Jadi penjamin itu menghadirkan pihak ketiga yang apabila pihak yang dijamin dalam prestasi, maka pihak penjamin atau penanggung ini menggantikan kedudukan pihak yang dijamin untuk melakukan prestasinya. Beda juga dengan asuransi, beda. Ini yang disebut penanggungan. Ya. Maka silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Masih berapa menit, Mbak Nurelmi? 3 menit lagi, Mbak. Oh, 3 menit. Kalau buka lagi lama ya? Ini sampai jam berapa nanti? Sampai jam berapa? 11:05 menit. 5 menit. Oke, masih lama. Mau buka lagi atau kita akhiri? Buka lagi juga nggak apa-apa, Pak. Buka lagi. Oke. Yang nanya. Ya, kalau ada silakan. Satu Mbak Dia atau Mbak Nuril langsung buka nanti biar cepat saya tak ikuti. Biasanya nanti kasihan saya yang paling lama. Baik. Ya, monggo silakan. Mungkin ada yang bertanya, bebas. Silakan, saya mau bertanya. Siapa ya? Bukan nama Mas, atau Mbak tadi. Saya carinya, posisinya ada di mana? Muhammad Iltiza, Mbak. Mas? Muhammad Iltiza. Namanya siapa, Mas? Tes. Muhammad Iltiza, Mbak. Sebentar, belum ketemu. Saya carinya dulu.
Muhammad ini belum ketemu. Posisinya ada di mana ini? Muhammad Mirza. Muhammad siapa? Iltizam, Pak. Ya, oh ya silakan, Mas Muhammad Mirza, silakan ya. Iltizam, Pak. Ilmisam, oh ya. Belum ketemu di posisinya di mana, Mas Ilmisam? Nggak bisa didekatkan saya ya. Udah, Pak. Nanti kalau pas ada yang mau tanya langsung berada di sebelah saya. Bentar nih, gara-gara teknologi. Maaf, Kak, ini waktunya 1 menit. Oh, 1 menit. Ya sudah diganti dulu, Mas Itisam ya. Muhammad Itisam udah di sebelah saya. Sebentar ya, Mas Muhammad, dipending dulu. Kita ganti.